kolumnar. Kalau kita menggunakan pendekatan kolumnar sebagai berikut. HA dikali dengan KA. HA dikali dengan KA sebesar 4.900 dikali 4.200. HA itu sama dengan harga aktual dikali dengan kuantitas aktual. Harga aktualnya 4.900, kuantitas aktualnya 4.200. Harga standar HS dikali KA. Harga standarnya 5.000 dikali 4.200 sama dengan 21 juta. Kemudian untuk HS dikali dengan KS, harga standar dikali kuantitas standar 5.000 dikali 3.600 sama dengan 18 juta. Maka variansi harga sebesar 420.000 F. Sedangkan untuk variansi efisiensi 3 juta U. Maka variansi total sama dengan 1 dikurangi 3 sama dengan 2.580. 2.580. Atau jika kita ingin menggunakan pendekatan rumus atau formula sebagai berikut. Kalau variansi harga, maka HA dikali KA dikurangi HS dikali KA, atau HA min HS dikali KA, atau 4.900 dikurangi 5.000 dikali 4.200 hasilnya 420.000. Untuk variansi efisiensi, HS dikali KA dikurangi HS dikali KS sama dengan KA dikurangi KS dikali HS sama dengan 4.200 dikurangi 3.600 dikali 5.000 sama dengan 3 juta. Maka ini dikurangi dengan ini, hasilnya adalah 2.580. Ini seperti itu. Next, ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, lanjut. Sekarang kita menuju ke variansi tenaga kerja langsung. Jadi sebagaimana bahan baku yang saya jelaskan tadi, untuk variansi tenaga kerja terdiri atas dua variansi, yaitu variansi harga, tarif atau upah atau gaji, dan tenaga kerja langsung, dan variasi efisiensi tenaga kerja langsung. Nah, untuk secara kolumnar sebagai berikut. JA kali TA, kemudian nomor 2 JA kali TS, nomor 3 JS kali TS. Ini sama seperti bahan baku tadi, di mana JA sama dengan jam kerja langsung aktual digunakan. Kemudian TA adalah tarif aktual tenaga kerja langsung per jam kerja langsung. Yang ketiga, TS atau tarif standar tenaga kerja langsung per jam kerja langsung. Kemudian JS, jam kerja standar yang seharusnya digunakan. Nah, dari sini kita akan memperoleh rumus untuk variansi harga, yaitu JA dikali dengan TA dikurangi dengan JA dikali dengan TS sama dengan JA dikurangi TS dikali JA. Untuk variansi efisiensi, JA dikali dengan TS dikurangi JS dikali TS sama dengan JA dikurangi JS dikali TS. Nah, jadi seperti itu. Nah, dari ini kita akan mengaplikasikan ke contoh yang sama seperti bahan baku tadi. Maka hasilnya adalah berikut. Untuk metode kolumnar sebagai berikut. Nah, JA kali TA sama dengan 5.850 dikali 8.500 sama dengan 49.725.000. Terus JA dikali TS sama dengan
4.850 dikali 8.000 sama dengan 46.800. Kemudian untuk JS dikali TS sama dengan 5.400 dikali dengan 8.000 sama dengan 43.200. Maka dari itu kita akan memperoleh variansi harga sebesar 2.925.000 dan variansi efisiensi sebesar 3.600.000. Maka totalnya adalah 6 juta. Kalau tadi bahan baku kita mengurangkan, kalau untuk tenaga kerja kita menambahkan. Jadi 2.925.000 ditambah dengan 3.600.000, maka hasilnya 6.525.000 rupiah. Nah, dari sini sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari bahan baku, kemudian tenaga kerja, sekarang kita akan mempelajari mengenai overhead pabrik. Nah, untuk variansi overhead pabrik merupakan variansi atau selisih antara overhead pabrik standar dengan overhead pabrik aktual. Jadi terdapat 3 metode perhitungan variansi, yaitu metode 2 variansi. Terdapat 2 metode, yang pertama variansi terkendalikan dan variansi volume produksi. Untuk metode 3 variansi, untuk yang pertama variansi pengeluaran overhead, yang ketiga variansi volume produksi. Untuk metode 4 variansi, yang A variansi pengeluaran overhead variabel, yang B variansi pengeluaran overhead tetap, yang C variansi efisiensi overhead variabel, yang D variansi volume produksi. Nah, setelah kita mengetahui ada 3 variansi metode perhitungan variansi, di modul ini hanya menjelaskan mengenai variansi 4 variansi saja. Nah, urutannya adalah sebagai berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, overhead harus dipisahkan ke dalam kategori overhead variabel dan tetap. Yang kedua, setiap kategori overhead pabrik akan dibagi menjadi beberapa komponen. Yang ketiga, variansi overhead pabrik variabel total dibagi menjadi variansi pengeluaran dan variansi efisiensi. Yang keempat, variansi overhead pabrik tetap dibagi menjadi variansi pengeluaran dan variansi volume. Berikut ini adalah pendekatan perhitungan variansi overhead variabel. Jadi, ini merupakan perhitungan variansi overhead variabel, di mana ada OVAT atau overhead variabel aktual total. Ini, kemudian TOV dikali JA. TOV tarif overhead pabrik variabel, JA jam kerja aktual. Kemudian yang 3, TOV dikali JS. Tarif overhead pabrik variabel dikali dengan jam kerja standar. Kemudian dari 2 ini kita akan memperoleh variansi pengeluaran. Dari 2 ini kita akan memperoleh dengan variansi efisiensi, sehingga kita akan memperoleh variansi total.
Nah, dari ini kita akan memperoleh formulasi variansi overhead pabrik total adalah variansi overhead total sama dengan overhead pabrik standar dikurangi dengan overhead pabrik aktual. Sedangkan untuk formulasi variansi pengeluaran overhead pabrik variabel itu sama dengan TOVA dikali JA dikurangi TOVS dikali dengan JA sama dengan TOVA dikurangi dengan TOVS kali JA. Untuk formula variansi efisiensi overhead pabrik variabel itu sama dengan JA dikali JS dikali TOVS. Ini JA dikali JS dikali TOVS. Kemudian untuk variansi pengeluaran kita dapat memperoleh dari pengurangan antara TOV dikali JA dikurangi dengan overhead variable. Jadi 2 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 240.000 F. Untuk yang variansi efisiensi kita dapat memperoleh dari pengurangan nomor 2 dikurangi nomor 3. Maka kita akan memperoleh sebesar 495.000 U. Kemudian variansi total sebesar untuk variansi total sebesar 3 dikurangi 1. 1 dikurangi 3. 1 dikurangi 3. Hasilnya 255.000 U. Dari ini dikurangi dengan ini. Ada yang ingin bertanya? Waalaikumsalam, Ibu. Oh iya, tidak apa-apa. Selamat datang. Selamat malam. Sama-sama. Nah, sekarang kita lanjut. Tadi kan mengilustrasikan mengenai perhitungan overhead pabrik variabel.
Nah, sekarang kita akan mengilustrasikan mengenai